Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindi Alfian Zaki dari kelas PAII akan mengulang kembali materi perkuliahan studi fikih. Materi yang pertama adalah fikih, syariat, dan hukum Islam. Fikih secara bahasa artinya adalah al-fahmu atau pemahaman. Secara istilah, fikih adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-maktasab min adalati tafsiliyah. Jadi mengetahui hukum syariat yang bersifat amaliyah yang didapatkan dari dalil-dalil yang terperinci, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah syariat. Syariat secara bahasa artinya adalah jalan. Dan secara istilah syariat adalah kulluma nasufil kitab wa sunnah. Jadi segala sesuatu yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Syariat dibagi menjadi dua, yaitu syariat qat'i dan syariat dhanni. Syariat qat'i ini yang sudah tetap, dan dhanni itu masih sifatnya perkiraan. Dan yang ketiga, hukum Islam. Hukum secara bahasa artinya ketetapan ataupun pemisahan. Nah, hukum Islam ini ada dua. Yang pertama adalah hukum taklifi. Hukum taklifi adalah firman Allah atau sabda Rasulullah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik itu berupa tuntutan, pilihan, ataupun ketetapan. Jadi hukum taklifi ini dibagi nanti dalamnya ada 5. Yang pertama yaitu ijab, yaitu wajib. Yang kedua an-nadbu sunnah. Yang ketiga tahrim haram. Yang keempat karohah makruh. Dan yang terakhir adalah ibahah atau mubah. Dan hukum yang kedua itu adalah hukum wad'i. Jadi hukum wad'i adalah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya sesuatu yang lain, atau menjadi syarat dari adanya sesuatu yang lain, atau menjadi penghalang dari sesuatu yang lain. Contoh wad'i ini yang pertama adalah sebab, yaitu khitab Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab ada dan tidak adanya suatu hukum. Yang kedua ada syarat, yaitu sesuatu yang mengakibatkan adanya hukum dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak adanya hukum pula. Yang ketiga ada mani, yaitu sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang adanya hukum. Jadi syariat tadi yang sifatnya masih duni, seperti dalil akim sholah, itu kan dirikanlah sholat artinya lah. Itu hukum sholat itu apa? Itu nanti digali melalui usul fikih, dan hasilnya dari penggalian tadi itu hukum yang ditetapkan dari hasil tadi itu namanya hukumnya itu adalah fikih. Jadi sesuai pengertiannya, jadi fikih itu mengetahui hukum syariat yang bersifat amaliyah melalui dalil-dalil yang terperinci. Dari dalil-dalil tadi digali hukumnya, dan hukumnya itu adalah fikih. Jadi fikih itu adalah hukum syariat yang bersifat amaliyah tadi, seperti itu. Selanjutnya adalah usul fikih dan qawaidul fikih. Jadi usul fikih ini secara bahasa artinya adalah dasar fikih, pemahaman. Dan secara istilah, usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang digunakan para mujtahid untuk mengistinbatkan hukum dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi dari tadi, misal dari sumber Al-Quran dan hadis ini kan syariat digali hukumnya lah. Dalam menggali hukum ini menggunakan ilmunya namanya usul fikih, menggunakan kaidah qawaidul usuliyah, jadi kaidah-kaidah usul. Contohnya misal dari syariat ada seperti contoh tadi kan aqimus sholah, berikanlah sholat. Lah hukumnya sholat itu seperti apa? Itu bisa digali dari kaidah usul. Salah satu kaidah usul misal contohnya al aslu fil amri lil wujub. Jadi asal dari sebuah perintah itu hukumnya wajib. Nah, dalam dalil akim sholah itu kan terdapat akim itu kan fi'il amar, terdapat perintah. Jadi bisa dijatuhkan hukum sholat itu wajib. Seperti itu. Jadi usul fikih itu adalah ilmu yang digunakan untuk menggali hukum dari syariat tadi. Yang kedua adalah qawaidul fikih. Qawaid ini adalah jamak dari kata kaidah yang artinya adalah landasan atau dasar. Nah, qawaidul fikih secara istilah itu artinya adalah ketentuan fikih yang sifatnya itu masih universal atau kulliyah. Dan dari ketentuan yang bersifat universal itu dapat ditetapkan ketentuan hukum dari cabang-cabangnya. Jadi contoh misal ada kaidah fikih yang berbunyi al umuru bima qasidiha. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat itu tergantung maksudnya. Nah, itu bisa
digunakan untuk menentukan hukum dalam cabangnya. Misal dalam pernikahan, dalam bab talak, ketika seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, pulanglah kepada keluargamu. Nah, ini hukumnya jatuh talak atau tidak lah, itu bisa ditetapkan dari kaidah fikih tadi, yaitu al-amru bi maqsidiha. Jadi laki-laki itu mengatakan itu maksudnya apa? Kalau maksudnya talak, jadi hukumnya itu jatuh talak. Tapi kalau maksudnya hanya untuk menyuruh pulang keluarganya untuk mengunjungi atau untuk berwisata ke rumah keluarganya, nah itu hukumnya tidak jatuh talak. Seperti itu. Jadi kaidah fikih itu ketentuan fikih yang pernyataan fikih yang sifatnya itu masih kuli, jadi masih universal. Nah, dari ketentuan ini tadi bisa digunakan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum dari yang cabang-cabang permasalahan fikih. Seperti itu. Ya, mungkin seperti itu penjelasan dari apa yang saya pahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.